kepikiran gak sih? Apa ya peluangnya besok bakal hujan? Atau seberapa besar kemungkinannya tim jagoan kita menang? Tanpa sadar, kita tuh sebenarnya lagi ngomongin matematika peluang, alias probabilitas. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep yang mengatur ketidakpastian dalam hidup kita ini. Coba deh inget-inget, pernah kan lempar koin? Simpel banget ya. Tapi di balik aksi sederhana ini, atau waktu kita kocok dadu, atau bahkan pas lihat ramalan cuaca, ada satu pertanyaan besar. Apa yang beneran bakal terjadi? Kita kan nggak pernah bisa 100% yakin. Dan justru, rasa ketidakpastian inilah yang mau kita jelajahi bareng-bareng. Bener banget, setiap hari kita itu berhadapan sama yang namanya ketidakpastian. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara untuk menjinakkan ketidakpastian itu? Ternyata matematika ngasih kita semacam kacamata khusus buat ngelihat pola di tengah hal-hal yang acak. Kacamata itu namanya probabilitas, dan ini ngebantu kita mengukur seberapa mungkin sesuatu itu bakal terjadi. Oke, mari kita mulai petualangan kita. Kita akan bedah dunia peluang ini satu persatu, mulai dari dasarnya banget. Udah siap? Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Istilah pertama yang harus kita pahami adalah percobaan. Eits, tenang, ini bukan berarti kita butuh just lab atau tabung reaksi kok. Dalam dunia probabilitas, percobaan itu artinya setiap tindakan yang hasilnya nggak bisa kita tebak dengan pasti. Melempar koin, mengocok dadu, bahkan milih lagu secara acak di playlist kamu. Itu semua ya namanya percobaan. Oke, kita udah tahu apa itu percobaan ya. Sekarang pertanyaannya, apa aja sih yang bisa terjadi dari percobaan itu? Nah, untuk mengetahuinya, kita perlu bikin semacam peta dari semua kemungkinannya. Mari kita lihat kayak gimana sih bentuk peta itu. Dan inilah dia, peta yang kita maksud. Namanya ruang sampel. Gampangnya, anggap aja ini daftar lengkap dari semua kemungkinan hasil. Kalau kita lempar koin, ya ruang sampelnya cuma ada 2, gambar atau angka. Nggak ada kemungkinan ketiga, keempat, atau kelima. Semuanya harus ada di daftar. Nggak boleh ada yang kelewat. Coba kita ambil contoh dadu biasa ya. Apa aja yang bisa muncul di sisi atasnya? Ya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Itulah ruang sampel kita. Dan karena ada 6 kemungkinan, maka jumlah total kemungkinan, atau yang biasa kita sebut NS, itu sama dengan 6. Sesimpel itu. Ini langkah pertama yang penting banget, sebelum kita bisa ngitung apa-apa. Nah, dari seluruh peta kemungkinan tadi, biasanya kan kita cuma peduli sama satu atau beberapa hasil tertentu aja. Misalnya kita berharap, semoga yang muncul angka genap deh. Nah, harapan spesifik itulah yang kita sebut kejadian. Jadi, kejadian itu ibaratnya bagian kecil yang kita tandain dari ruang sampel yang besar tadi. Oke, fondasinya udah siap nih. Kita udah punya peta alias ruang sampel dan kita juga udah punya tujuan alias kejadian. Sekarang kita masuk ke intinya. Gimana caranya mengubah peta dan tujuan ini jadi sebuah angka? Yuk kita hitung peluangnya. Nah, ini dia resep rahasianya. Peluang sebuah kejadian A itu terjadi, rumusnya adalah jumlah hasil yang kita inginkan dibagi dengan jumlah total semua hasil yang mungkin. Atau biar gampang ingatnya gini, jumlah yang kita harapkan dibagi jumlah semua kemungkinan. Itu aja kuncinya. Oke, sekarang giliran kamu. Coba kita tes rumus tadi ya. Kalau kita lempar satu dadu, berapa sih peluang kita dapat angka yang lebih besar dari 4? Coba deh, pause dulu dan pikirin sebentar. Udah? Oke, kita pecahin bareng-bareng. Cara menyelesaikannya itu selalu sama dan cuma butuh 3 langkah simpel. Langkah pertama, kita tentukan dulu petanya atau ruang sampel. Langkah kedua, kita tandai tujuan kita atau kejadiannya. Dan langkah ketiga, ya tinggal kita pakai rumus yang tadi. Yuk, kita terapkan 3 langkah tadi. Pertama, ruang sampel S dari dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total ada 6 kemungkinan. Kedua, kejadian A yang kita mau adalah angka yang lebih besar dari 4. Berarti kan cuma angka 5 dan 6. Jadi ada 2 hasil yang kita harapkan. Terakhir, kita masukin ke rumus. 2, yaitu yang kita mau, dibagi 6, yaitu semua kemungkinannya. Hasilnya 2/6, atau kalau kita sederhanain jadi 1/3. Beres kan? Oke, sejauh ini kita kan cuma ngomongin satu kejadian. Tapi gimana kalau kita tertarik sama beberapa kemungkinan sekaligus? Misalnya, peluang dapat angka 1 atau angka 6. Nah, ada aturan khususnya nih, terutama buat kejadian yang nggak bisa terjadi barengan. Ini namanya kejadian saling lepas. Coba deh bayangin, ada 2 jalan yang nggak pernah ketemu. Kalau kamu pilih satu jalan, kamu nggak mungkin ada di jalan satunya lagi di waktu yang sama kan? Nah, intinya gitu. 2 kejadian ini mustahil terjadi bersamaan.
Coba deh lihat bedanya. Pas lempar dadu, dapat angka 1 atau 6, itu kejadian saling lepas. Kamu nggak mungkin kan dapat angka 1 dan 6 sekaligus dalam satu lemparan. Tapi gimana dengan kejadian dapat angka genap atau angka lebih besar dari 3? Nah, ini nggak saling lepas. Kenapa? Soalnya ada angka yang memenuhi kedua syarat itu, yaitu angka 4 dan 6. Ada irisannya, ada yang tumpang tindih. Nah, enaknya dari kejadian saling lepas ini adalah hitungannya jadi gampang banget. Kalau kamu mau tahu peluang kejadian A atau B terjadi, kamu tinggal jumlahin aja peluang masing-masing. Peluang A ditambah peluang B. Simple! Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, kita pakai ilmunya buat sesuatu yang lebih seru. Menggunakan teori ini buat coba-coba memprediksi masa depan. Gimana caranya probabilitas bisa bantu kita bikin perkiraan yang masuk akal? Jembatan antara teori dan prediksi ini namanya frekuensi harapan. Ini cara kita buat ngira-ngira kira-kira berapa kali ya sebuah kejadian bakal muncul kalau kita ulang percobaannya berkali-kali. Ingat ya, ini bukan bola kristal yang ngasih ramalan pasti, tapi lebih ke sebuah ekspektasi matematis yang logis. Dan rumusnya pun masuk akal banget. Buat ngitung frekuensi harapan, kita tinggal kalikan aja berapa kali kita melakukan percobaan dengan seberapa besar peluang kejadian itu. Jadi jumlah percobaan dikali peluangnya. Logis kan? Yuk kita coba hitung. Bayangin kita lempar koin sebanyak 30 kali. Dari 30 lemparan itu, kira-kira berapa kali ya kita bisa berharap sisi gambar bakal muncul? Kita tahu kan, peluang munculnya gambar dalam satu lemparan itu setengah. Jawabannya 15 kali. Hitungannya simpel aja, kita lakuin 30 kali percobaan, dikalikan peluangnya, yaitu setengah. Hasilnya 15. Tentu aja pas kita coba beneran, mungkin hasilnya bisa 14 atau 16 kali. Tapi harapan matematis kita itu ya di angka 15. Inilah kerennya probabilitas, bisa bikin prediksi yang terukur. Jadi kita bisa lihat kan kalau probabilitas itu lebih dari sekedar dadu dan kartu. Ini tuh semacam bahasa, sebuah alat buat kita memahami dan menjalani dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Mulai dari milih jalan mana pas lagi macet, sampai keputusan-keputusan besar dalam hidup. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, setelah ini, peluang apa nih yang bakal kamu perhatiin dalam hidupmu hari ini?